tongkatnya Nabi Musa itu kan bisa berubah menjadi ular Ular. gitu. Kita tunggu saja. Nah, Oke, kemarin itu kan banyak yang salah kaprah ya sama majalah ini ya teman-teman. Jadi ada yang ngomong apa hubungannya Mechatronica sama hal-hal yang mistis. dan memang kalau kita berbicara sejarah, Mechatronica ini adalah majalah yang di tahun 70 sampai 80-an akhir ya. Mereka-mereka saintis menitikan ataupun memberi perhatian keberadaan mistis Hal-hal lah ya, mistis seperti sih. itu. Ibu dari ilmu itu kan dari mitologi. Jangan-jangan logika yang terbentuk hari ini kita itu langsung mengkotak-kotakkan. Yes. Saya agak meragukan ketika perdebatan yang muncul itu hanya sebatas saling mendikotomikan. Ketika misalkan ya kita mudah mengabaikan mitos, kepercayaan, atau dalam hal ini saya rasa mengenai pengetahuan lokal ya. Kalau kita mengacu pada Da Vinci, inilah yang dinamakan dengan sihir puitis. Jadi ada kesadaran bahwasanya peristiwa itu ternyata ada sainsnya. Halo Mas Jepri. Siap Mas Ferry. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini Mas Jepri? Ya seperti biasa menjadi seorang buruh ya, Buruh harian ya? buruh harian. Buruh tulis ya? Kalau istilah lainnya kan pekerja teks komersial ya. P PTS PTK loh. PTK. Pekerja teks komersial. Oke. Nih Mas, ini agak langsung aja ya. Tapi sebelum langsung mungkin aku perkenalan dulu ya. Mas Jopur ini banyak menulis di tulisan-tulisan ilmiah dan esai-esai yang berbau-bau fisika dan sains itu ya. Di majalah Tempo, di mana lagi Mas ya kira-kira Mas? Yang aku tahu yang paling update di majalah Tempo. Kompas. Oh di Kompas juga ya? Oke. Kalau Tempo aku biasanya di bahasa. Oh di bahasa, di kolom bahasa ya? Karena untuk opini sampai saat ini belum pernah tembus ya. Kenapa Mas? Sudah ngirim beberapa kali. Apa sampai terlalu ke mungkin? Bisa jadi gitu. Cuma Kompas mungkin menangguh karena resensi buku-buku sains ya. Karena penulis buku sains itu kan bisa dibilang sedikit. Ya. Katakanlah dibanding dengan sastra ya. Ya. Sastra itu kan mungkin banyak persaingannya. Ya. Oh dulu kalau di Kompas sering resensi buku-buku sains. Ya sesekali ngirim opini, cuma pengalaman saya ya 2 tahun terakhir itu mungkin puluhan ya mungkin ya yang ditolak oleh redaksi. Karena saya kira model Kompas itu kan dia memperhatikan mengenai jabatan ya, misalkan katakanlah ketimbang saya yang hanya lulusan sarjana saja ya. Juga 7 tahun. Mungkin Kompas akan lebih mengutamakan mereka-mereka yang gelarnya guru besar, dosen di kampus. PhD gitu ya. Doktor apa gitu ya. Akhirnya memang ya seperti halnya model-model penulis harus cari akal ya. Utamanya adalah mencari hal-hal yang kecil gitu, yang kiranya belum dibahas oleh para guru-guru besar itu. Oke, ya. Itu salah satu strategi gitu ya. Untuk nimbrung juga sama nama-nama guru besar gitu. Karena ya kalau kita berbicara media hari ini kan juga semakin sedikit yang memberikan ruang. Mungkin ruang itu banyak ya, cuma kan yang memberikan honor. Iya. Kunci dari sebenarnya penulis kasihan masih hidup ya. Nasib penulis itu. Nasib penulis juga antara honor sama. Anjir, tapi lebih banyak horornya. Mas, masalah tulisan nanti kita obrolkan lebih lanjut lagi. Karena ya pedih lah itu masalah-masalah perekonomian. Tapi kemarin itu kan sempat ramai itu di Twitter lah. X ya sekarang ya, sorry. Aku kemarin kan nge-share ini foto majalah Mechatronica. Ini kan edisi paranormal ini. Berbarengan ini ya yang edisinya Mas Supri itu ya. Iya. Saya penasaran dengan sosok Mas Supri itu. Dia susah ditemuin itu. Cuma Mas Supri aktif di media sosial enggak? Dia tidak main media sosial. Ya. Kira-kira misalkan saya menyinggung dia kan
agak aman berarti Aman, saya. aman, aman. Bisa kita omongin, bisa Jadi dia. bawa ancaman santet saya kan. Enggak. Ini Mas, kemarin itu kan banyak yang salah kaprah ya sama majalah ini ya, teman-teman ya. Jadi ada yang ngomong apa hubungannya mekatronika sama klinik-klinik, hal-hal yang mistis gitu, hal-hal yang gaib-gaib. Gimana Mas Jubri menanggapi? Ya sebenarnya ya. Jadi memang dalam aspek posisi Mas Supri kemarin ya, Mhm. saya rasa mungkin termasuk video yang ramai sejauh ini. Ya tentu kan terhubung juga ya dengan Ferry Irwandi ya. Iya, iya terhubung sama Bang Dan Irwandi. juga para dalam tanda kutip itu kan mungkin pendukungnya Ferry Iya, iya, Irwandi iya. yang kira-kira kan memang melahirkan problem juga. Problem juga gitu. Saya merasa memang perdebatan yang terjadi hari Mhm. ini itu kadang kan seakan-akan kan hanya menang dan kalah. Ya, Artinya memang pihak-pihak tertentu itu kan hanya mengandalkan debat itu untuk memenangkan apa yang dia tuju, misalkan yes. untuk memenangkan argumen dan lain sebagainya. Mhm. Termasuk saya jauh-jauh hari itu kan memprediksi dalam jangka panjang gitu ya, bahwa misalkan konten-kontennya punyanya Ferry Irwandi itu bisa melahirkan sebuah bias. Yes. Misalkan salah satunya saja nanti mungkin bisa dilihat ya ketika foto majalah ini kan sampean upload kan, terus Ya, kan aku ada upload. yang komen begitu ya. Ya, ya. Ini Terus majalah. mereka yang mendaku pernah kuliah jurusan di mekatronika, nggak pernah diajari santet. Ini kan Iya. ada logika yang keliru. Ya, ya, ya. Ini kan bahwasanya kan Berry ingin Mhm. menunjukkan bahwasanya ada salah satu majalah Ah, yang pernah ada di Indonesia namanya majalah mekatronika. mekatronika. Dan memang kalau kita berbicara sejarah, mekatronika ini adalah majalah yang aktif di tahun 70 sampai 80-an akhir ya. Ini Aktifnya edisi 87 ya bersama ini. bersama dengan majalah Aku Tahu dan Saintea. Ketiga-tiganya ini kebanyakan yang mengelola adalah lulusan-lulusan dari ITB. Dan banyak beberapa intelektual cendekiawan yang itu gelarnya insinyur, kemudian SSI sarjana sains begitu ya. Mhm. Nah terus kan kemarin saya membongkar arsip itu kan menarik begitu ya, Mhm. menemukan edisi ini Ya. majalah mekatronika yang secara kerjanya itu menyebarkan tulisan yang sifatnya ilmiah populer, Mhm. tapi ada salah satu edisi membahas mengenai paranormal. Yes. Tentu ini kan berarti ada kait kelindan begitu ya, bagaimana katakanlah mereka-mereka itu yang mengurusi majalah ini kalangan saintis, tapi ingin menitikkan ataupun memberi perhatian keberadaan mistis Hal-hal lah ya, mistis seperti sih. itu. Karena akar daripada Nusantara sendiri nggak bisa lepas dari hal-hal seperti itu. Betul. Ya, ya itulah dan ini kan itu ibu dari ilmu itu kan dari mitologi kan, ada Mhm. mitos. Ya, ya, ya. Nah, terkait dengan sejarah panjang kita juga, Mas. Ya, ini sebagai gambaran umum aja sih, supaya teman-teman juga ada kita punya gambaran bersama gitu loh, tentang apa sih sebelum kita ngerti, oh ternyata di luar dari kehidupan kita ini ada bintang, ada astronomi, ada planet, ada apa gitu. Ternyata, oh di luar sana tuh ada makhluk ini gitu yang Iya. menjaga gini, ada pagar ini, ada apa ini gitu. Saya rasa ini persoalan mengenai kebudayaan ya. Mhm. Misalkan yang dibahas di dalam majalah mekatronika itu kalau tidak seingat saya ya ada dua topik besar yang menjadi sebuah liputan utamanya ya. Pertama itu Eee, para redaktur menghadirkan sejarah mengenai hal-hal yang mistis, mhm, utamanya dalam peradaban yang ada di dunia. mhm. Mereka menyebutkan apa yang terjadi di Mesir, kemudian di Yunani, begitu ya. Bahkan juga menyangkut mengenai keberadaan nabi-nabi, begitu ya. Misalkan Yes. kalau Mas Berry nonton Netflix mungkin ya, kemarin Mhm, kan mhm. ada film Musa kan sudah difilmkan Oh ya. iya, iya, iya. Sebelum punyanya siapa itu? Gabo itu. Gabo, Nah, 100 of Nah, Solitude ya. di film Musa ini kan nanti kan kita akan diberikan penjelasan begitu. Tongkatnya Nabi Musa itu kan bisa berubah menjadi ular Ular. gitu, bisa membelah Ya, lautan ya, begitu ya. ya. Heeh. Terlepas begitu ya status Musa itu sebagai nabi begitu Mhm, ya. mhm, mhm. Artinya memang ini termasuk dalam peradaban bagaimana dunia itu mengerti ya, memahami adanya hal-hal yang mungkin
dalam bahasa hari ini tidak bisa dinalar. Ya, ya. Nah, serta kemudian yang di liputan lainnya itu dia majalah ini membicarakan sejarah mengenai kebatinan di Nusantara. Utamanya memang yang ditekankan itu dalam persoalan di Islam ya. Jadi di Islam itu kan ada istilah makom-makom begitu ya. Makoh. Jadi kalau apa itu tahapan-tahapan ya untuk seseorang itu ya itu didasarkan mengenai ketakwaan ya sebenarnya. Ada level mendasar itu namanya syariat, kemudian lebih ke atasnya namanya torekot, kemudian di atasnya lagi nanti hakikat, terus paling puncak itu nanti istilahnya namanya makrifat. Oh ya. Nah cerita-cerita ini misalkan dapat kita ketahui ya, misalkan dalam tradisi sejarah Wali Songo, ya. Kan itu ada Syekh Siti Jenar ya, yang dalam banyak catatan sejarah itu kan dia termasuk sosok yang berbeda ketimbang wali yang lainnya gitu. Ya seperti itu. Nah sebenarnya bagiku ya ini kan akan membuka bagaimana rupa-rupanya apa ya hal-hal yang kemudian hari ini kita mungkin menuduhnya irasional begitu ya, tidak dapat didefinisikan dan lain sebagainya. Jangan-jangan logika yang terbentuk hari ini kita itu langsung mengkotak-kotakkan. Yes. Jadi seakan-akan yang tidak bisa dibuktikan itu tidak bisa dinamakan dengan sains. Ya. Padahal kalau kita berbicara mengenai aspek keilmuan itu kan ada unsur namanya ontologi. Ontologi ini kan berbicara mengenai batas-batas. Jadi katakanlah misalkan ya kita ingin apa ya mengajukan misalkan orang-orang itu santet harus misalkan benar-benar ada, harus dibuktikan begitu. Terus misalkan karena ini sudah eranya media sosial harus di live streamingkan begitu ya. Saya kira itu bukan wilayahnya. Artinya memang apa ya tidak semua hal saya kira kemudian bisa disengaja apa ya dibuktikan kemudian dilakukan begitu ya. Dan ini kemudian saya rasa menyambung pada persoalan kebudayaan. Ya. Utamanya nanti misalkan di bidang-bidang sosiologi, antropologi begitu. Dan di berbagai daerah saya rasakan masing-masing daerah itu kan memiliki apa ya, misalkan kebudayaan mitologi kan yang sendiri-sendiri ya. Misalkan di tempatnya jenengan Jambi ya. Ya. Dengan keadaan Moro Jambi saya kira kan memberikan pengaruh ya mitologi yang di sana. Mungkin beda dengan yang ada di Jawa. Ya. Nah, saya agak meragukan ketika perdebatan yang muncul itu hanya sebatas saling mendikotomikan begitu ya antara yang rasional dan tidak irasional, tapi tidak ada ruang untuk memberikan diskursus lebih lanjut ataupun pendiskusian lebih lanjut. Artinya memang yang menjadi persoalan kita, bahaya yang muncul itu adalah nanti apa ya munculnya keberadaan narasi tunggal. Misalkan kita itu mengabaikan mengenai hal-hal yang bersifatnya mitos, yang tidak bisa dibuktikan ataupun yang tidak irasional tadi ya. Yes. Misalkan kita boleh berangkat ya di beberapa daerah itu kan ada tradisi ataupun warisan kebudayaan yang ketika ada pohon besar itu kan dimitoskan ada penunggunya. Ya, itu paling banyak ya. Nah, setelah biasanya kan apa ya anak-anak yang ada di daerah tersebut kan nurut-nurut saja begitu ya. Tapi kemudian hari ketika kita mencari landasan pengetahuannya, ternyata di sana ada pengetahuan. Salah satu hal yang dititipkan adalah agar supaya pohon itu tidak ditebang, tidak dirusak karena biasanya pohon-pohon besar ya dengan jenis-jenis tertentu itu kan sebagai sumber air yang mencukupi di masyarakat sekitar. Nah ini akan tersambung dengan logika pembangunan misalkan di tataran kepentingan kuasa katakanlah seperti itu. Ketika misalkan ya kita mudah mengabaikan mitos, kepercayaan atau dalam hal ini saya rasa mengenai apa ya pengetahuan lokal ya. Pengetahuan lokal itu ya akhirnya apa ya penguasa akan mudah misalkan ingin membangun jalan tanpa memperhatikan aspek-aspek sifatnya kebudayaannya apa, risikonya apa, masyarakatnya apa begitu ya. Nah ini yang saya rasa kadang memang saya takutkan ya dengan perdebatan yang ada di media sosial ya. Saya tidak apa ya memandang
siapa yang berbicara ya. Ya, Cuma ini kan ada resiko yang efek domino ke depannya. ya, ya, ya. Itu yang resiko yang apa ya, yang berat juga sebenarnya kan. Justru kayak mematahkan narasi-narasi pengetahuan lokal kepada anak-anak muda yang kayak iya sih nggak bener itu nggak ada itu gitu gitu. Dan narasinya jadi terjun banget gitu kan. Ya dalam aspek sains ini kan yang ya sebenarnya yang menjadi kritik ya. Karena sains itu mengenal istilah filsafat itu namanya positivisme. Positivisme. Jadi ini lahir di lingkaran Wina ya, kurang lebih tahun 19-an awal ya Mhm. di Austria ya. Jadi positivisme ini mengandaikan bahwasanya pengetahuan itu tidak hanya yang bersifat yang ada, tapi yang seharusnya ada. Yang Nah, seharusnya ada. positivisme Oke. inilah yang menjadi masalah bagi misalkan ya dalam logika pembangunan tadi. Mhm, mhm. Sebenarnya misalkan pembangunan itu ada dampak ataupun resiko bagi hilangnya aspek kultural masyarakat, kebudayaan dan lain sebagainya. Cuma dengan tujuan misalkan ini kepentingan proyek nasional Mhm, katakanlah, mhm. ini yang menjadikan keberadaan sains ini adalah mengesahkan. Mau Hmm, tidak mau ini harus dibangun. ya, ya, ya. Misalkan contohnya saya rasa politik yang terjadi pada AMDAL ya. Mhm. Mungkin tidak banyak ya. AMDAL itu sebenarnya AMDAL yang jujur mengatakan yang bagaimana terjadi ya. Bisa Ya, saja ya. AMDAL itu kan memang sudah disengaja Mhm. akhirnya untuk mengesahkan proyek itu berjalan dengan mulus. Ya, ya, Dan ya, ya. banyak konflik saya rasa ketika kita memahami di dalam situasi di kehidupan negara kita ya, pembangunan banyaklah pembangunan Ya, ya, seperti ya, ya, ya. pabrik dan jalan tol dan lain sebagainya. Dan itu Yang makan korban kebudayaan dalam ya dalam itu dalam arti-arti tertentu ya gitu. menggusur tadi Ya, ya, ya. pengetahuan yang sifatnya lokal. Mhm, mhm, mhm. Oke, 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 Mas. Terus ini Mas terkait dengan pembuktian atau pembatasan itu kan. Jadi kita sulit juga kan kayak di apa di era-era sekarang kan apakah manusia-manusia masa lampau itu ada apa enggak gitu. Kan kita nggak bisa buktikan kecuali kita lihat di museum, diyakinkan dengan adanya museum dan pengetahuan gitu-gitu. Atau misalnya yang paling dekat lah, Marilyn Monroe itu ada nggak? Kecuali kita ngelihat di poster dan video-video tertentu gitu ya. Ya, Kita kan ya. diyakini dengan narasi-narasi itu. Tapi kan narasi itu kan penting ya. Iya, Ya. penting. Kalau dalam istilahnya Yuval itu kan sebagai fiksi ya. Ya, Jadi misalkan apa itu Indonesia itu kan 17 Agustus mm-mm. jam 6 pagi itu kan belum ada ya. Ya, Tapi kan tiba-tiba ada di jam 9.55. ya, Nah, ini saya rasa ya yang melekat di Homo sapiens. ya, ya, Dan ya, ya. jangan-jangan memang ya tadi kait kelindan mengenai fiksi ya Mm-mm, istilahnya ya, mm-mm. fiksi ataupun narasi ini yang membentuk manusia. Yes, yes. Justru itu yang menjadikan manusia itu terus survive hidup ya Mhm. meskipun nanti begitu ya ada benturan misalkan seiring perkembangannya ilmu dan pengetahuan. Ya, ya, ya. Nah ini saya rasa relevan dengan buku karyanya siapa itu Richard Dawkins Ya, yang judulnya Magic of Reality, sihir si realitas. realitas ya. Meskipun dia itu seorang ateis ya, jadi Mhm. kalau di Amerika itu ada namanya gerakan penunggang ateisme baru. Mhm. Jadi termasuk Dawkins, terus Daniel Dennett, terus dua lagi siapa ya? Kalau nggak salah yang Daniel Dennett kan beberapa bulan yang lalu sudah meninggal. Ya, ya. Kalau Daniel Dennett ini yang fokus di filsafat akal budi, kalau Dawkins ini yang di biologi, utamanya Mhm. biologi apa itu evolusioner. Karena Ya, dia ya, ya. seorang pengagum dari eh, penggagas evolusi siapa? Nah, Darwin, Charles Darwin. Darwin. Meskipun katakanlah saya menggarisbawahi, meskipun dia ateis ya, Mhm. tapi di dalam buku itu masih menjelaskan menggunakan kata istilahnya sihir. Oke. Nah, Ya, ada ya. 3 tahapan yang dijelaskan oleh Richard Dawkins itu Mhm. mengenai tahapan manusia itu mengerti untuk menuju ke sains. Mhm. Jadi pertama itu adalah sihir supranatural, Mhm. kemudian yang kedua adalah sihir panggung, yang ketiga adalah sihir puitis. Oke. Jadi sihir supranatural ya tadi narasi-narasi misalkan warisan nenek moyang Mhm. leluhur ya yang mungkin itu
sebenarnya banyak juga yang tidak bisa rasional ya, Ya. secara fakta begitu ya. Yang itu karena apa? Tadi mengikat, mengikat apa ya? Koloni apa ya? Homo sapien itu dalam menjalankan peradaban begitu. Baru kemudian ada narasi namanya sihir panggung. Nah, sihir panggung itu seperti ayat sulapan. Ya, ya. Jadi misalkan kita itu mungkin masuk rit, bisa ya, banyak itu bisa ya. Jadi Ya, ya, sihir ya. panggung itu ya seakan-akan itu ada, kita menganggap ya, kita kagum begitu ya, ada hal yang membantu dari pihak luar begitu ya, entah supranatural dan sebagainya. Ya, ya, ya. Cuma kan setelah ditimbang begitu ya, kalau kita ditelaah lebih lanjut, ternyata banyak misalkan pertunjukan-pertunjukan yang ada di sulap begitu ya, itu juga ada ilmu pengetahuannya begitu. Yes. Nah, misalkan saya ingin mencontohkan ya, jadi saya ingin apa ya, tanpa menggunakan korek api mungkin kemungkinan besar nanti bisa menghasilkan api ya. Ya, 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 ya. Misalkan ini Mas Ferry. Mhm. Jadi ini saya letakkan di piring ya. Ah, Kita tunggu saja. Nah, oke. nggak jadi api. Oh, jadi Oh, api. jadi api itu. Oke. Wah, baunya Iya. Berarti kurang berarti. Belum didoakan ya. belum didoakan. Coba Mas Ferry. Tapi katanya ada mantra tadi. Iya. Coba Mas Ferry ini satu. Coba ya aku ya. Biar enggak ini ya. Doanya ada. Saya Apa lupa. doanya apa? Doanya Prometheus pencuri api selama 3 kali. Prometheus mencuri api. Wah, panas Mas. 3 kali. Prometheus mencuri api. Prometheus mencuri api. Oh, bisa. Oke. Nggak menggunakan korek kan? Iya, iya. Tapi panas lagi. Oh, iya, panas ya, iya. Ya kan Oke, api. oke. Iya, iya sih. Oke. Nah, misalkan itu. Aha, aha. Setelah kita sadari misalkan ya, Aha. bagi misalkan orang yang langsung memahami, bisa saja itu kan dianggap ada unsur-unsur Mistis. mistis begitu ya, Ya. pun dan lain Aha, sebagainya aha, gitu aha. ya, ada amalan-amalan dan lain sebagainya. Mhm, Ternyata mhm. itu kan peristiwa sains begitu ya. Oke. Jadi ini adalah dua hal ya. Ini saya memang bahannya terdiri dari dua hal. Aha. Pertama itu ini namanya gliserin. Listerin. Gliserin. Oh, gliserin. Oke. Gliserin atau Listerin. glikogen. Iya, ini ya. Mengandung apa ya? Alkohol. Salah satu reaksi yang disebabkan di dalam alkohol. Berarti kalau kita minum mabuk Nggak nih. tahu itu presentasinya. Nah, terus ini namanya kalium permanganat. Oke. Jadi ini kayak bubuk, sifatnya bubuk ya. Aha, aha. Jadi kalium permanganat ini dalam ilmu kimia Mhm. itu istilahnya namanya Oke. oksidator ya. Oksidator. Nah, sedangkan ini nanti bertindak sebagai reduktor. Oke. Nah, kedua-duanya bertemu, ini akan menghasilkan namanya reaksi pembakaran. Salah satu pihak, utamanya nanti si pihak kalium permanganat ini melepaskan energi yang bisa menghasilkan percikan api. Ketika dia bertemu. Ketika dia bertemu direaksikan. Oke, dan tisu sebagai perantara buat ini aja. Tisu ya, karena tipis yang sudah Ya, terbakar. ya, gitu ya, ya. ya. Oke, oke, oke. Artinya misalkan ya kalau kita mengacu pada Darwin, inilah yang dinamakan dengan sihir puitis. Jadi ada kesadaran bahwasanya peristiwa itu ternyata ada sainsnya. Oke. Misalkan ya bagi kita yang kemudian sadar kan berarti menggerakkan kita mengenal mengenai ilmu kimia gitu. Ya sebagaimana halnya kalau Mas Berry sudah nonton filmnya itu ya 100 tahun kesunyian begitu ya. Kan ada banyak peristiwa yang menjelaskan kan si tokoh laki-lakinya siapa itu? Ya, si Aureliano. Bukan bapaknya. Bapaknya siapa? Buendia. Nah, Buendia. Itu kan dia punya teman yang Ya. dari suku lain itu loh. Gipsi itu ya. Nah, Malquides atau Malquides. kan belajar ya kimia, kemudian astronomi dan juga mengenai ya kimia astronomi. Dia bisa membuat potret kamera begitu ya. Dia bisa meracik unsur-unsur kimia. Meskipun kan kalau kita menyadari narasi itu kan misalkan ya sebelum-sebelumnya ada kisah-kisah yang sifatnya mitos ataupun kepercayaan. Ya, ya, ya. Dengan ilmu itu didobrak begitu. Nah, seperti itu.
Berarti ini termasuk sihir puitika. Sihir puitis kalau bagi Richard Dawkins begitu ya. Oke. Kalau yang tadi sihir apa? Sihir Sihir paku, supranatural, sihir supranatural, panggung sama sihir puitis. puitika. Ini yang puitika. Puitis. Ya kesadaran yang menggerakkan kita untuk sadar terhadap ternyata ada keilmuannya. Oke, Maka oke. yang penting di dalam keilmuan itu kan ada namanya metodologi. Mhm, Yang ini kan mhm. diciptakan ataupun digagas ya pertama Oke. kali di abad 17 kalau tidak salah oleh seorang ahli politik sebenarnya ya. Dia dari kerajaan Inggris. Meskipun banyak orang menyebutnya sebagai ilmuwan. Tapi sejatinya dia itu ahli politik namanya Francis Bacon itu. Ya, 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 Yang ya. dia pernah mengutarakan pengetahuan adalah kuasa. Knowledge is power. Ya, ya, ya. Terus apa sih Mas? Maksudnya gini kan, di luar sana narasi yang berkembang tuh hal-hal mistik, hal-hal gaib itu di dikedepankan adalah masalah pembuktiannya. Tetapi kemarin podcast sama Mas Supri itu pembahasan dalam kultural tuh bukan esensi pembuktiannya gitu. Iya, ya mungkin ada. Saya rasa tadi ada batas-batasnya ya. Mhm. Misalkan ketika benar-benar dukun itu ada santet begitu ya. Masa dia misalkan logikanya Mas Supri kan malu apa mencederai orang lain begitu. Mencintai orang lain, menyakiti orang lain Menyakiti lah orang ya. lain begitu yang tidak salah Hahaha. begitu ya. Ya apa ya? Dan itu bukan wilayahnya begitu. Mhm. Misalkan apa misalkan ya contoh sederhana ya, apakah kita ingin membuktikan Nyi Roro Kidul itu perlu tenggelam begitu berapa meter begitu kan nggak mungkin kok Iya nggak juga ya. seperti itu. Iya. Berarti gini dong. Si siapa Ferry Irwandi ini memainkan fiksi juga. Fiksi di antara kedua ini supaya orang-orang nonton dan mengejar-ngejar Ya pembuktian akhirnya yang kan omong jadi kosong. asen. Iya. Iya kan? Akhirnya kan jadi asen juga. Iya, 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 iya. Nah cuma tadi kan yang perlu Mhm. digarisbawahi itu kan ada kemungkinan mengenai kalau bahasa sederhananya itu narasi tunggal. Oke. Narasi tunggal itu kan bisa melahirkan kelompok-kelompok yang fanatis begitu ya. Ya, ya, Misalkan ya, ya, ya. dari Irwandi itu juga menyumbang dia banyak pengikutnya yang misalkan dalam tanda kutip ya keliru begitu ya memahaminya. Narasi tunggal itu yang kiranya tadi cukup berbahaya. Yang saya rasa ini akan berkait kelindan ya kalau kita mengikuti bukunya Karen Armstrong. Ah, Dia seorang biarawati dari Inggris, eh, sudah menulis banyak buku dia, termasuk di Indonesia sudah diterjemahkan ya. Kan buku-buku terpentingnya dia kan diantaranya kan yang sejarah Tuhan, sejarah terus Tuhan. agama-agama duniawi itu ya. Ya, ya. Nah, buku Karen Armstrong terakhir itu judulnya Sacred Nature, bagaimana memulihkan relasi manusia terhadap alam. Mhm. Saya terkesima sejak halaman awal ketika Armstrong itu menjelaskan mengenai posisi dia ingin mencoba melakukan rekonstruksi ya. Jadi di abad ini ya 21 ini apakah bisa ya manusia itu ingin menjalin kembali relasi terhadap alam. Sedangkan misalkan Kayak berbicara sama orang yang nah, mati itu beda lagi ya. misalkan masalah-masalah yang sudah menggejala misalkan yang paling tentara itu kan krisis iklim itu kan nyata begitu ya. Ya, 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 ya. Saya kira krisis iklim itu kan bukan buatan dukun-dukun ya. Iya, iya. Nah ini kan kalau dalam aspek ilmuwan itu kan ada fase namanya antroposen. Jadi Mhm. penyebab kerusakan itu ya manusia itu sendiri. Yes. Cuma kan memang ya di dalam banyak keyakinan kadang itu yang keliru itu kan misalkan ada kerusakan dan sebagainya tiba-tiba langsung menyerahkan pada Tuhan begitu. Ya. Karena kan Tuhan itu yang disalahkan. Mhm. Padahal misalkan ya ada masalah banjir dan lain sebagainya. Sebenarnya ini kan ada kekeliruan mengenai tata kelola Tata kelola pembangunannya pembangunan. begitu ya. Dan Berarti kan ini sebenarnya antroposen. Nah, si Armstrong ini ingin mengabalikan apa ya? Salah satu landasan mendasar mhm. agar supaya manusia itu bisa menjalin kembali ya hubungan relasi dengan alam itu ya mengembalikan mitos justru Justru mengembalikan mitos mitos. dan ajaran-ajaran dari agama-agama. Jadi Armstrong itu dia meneliti ajaran-ajaran mitos-mitos yang tua Mhm. dan juga agama-agama besar ya. Bagaimana tiap-tiap agama itu memberikan pesan mengenai
agar supaya manusia itu menjalankan hidup secara seimbang gitu ya. Yes, yes, Artinya benar, memang benar, tidak benar, benar. merusak alam, tidak melakukan eksploitasi dan lain Hmm, sebagainya. Dia justru yang menarik adalah bagaimana kerusakan alam itu dilandasi dengan kemajuan sains modern. oh gitu. Utamanya adalah lewat revolusi ilmiah. Revolusi Oke. ilmiah ini yang berlangsung di abad ke-16, ini kan kemudian memiliki anak kandung namanya revolusi industri yang pertama. Berarti Ya. kan nanti kan di abad 17 ya. Mhm. Terus nanti silih berganti abad 18, nanti revolusi industri kedua, kemudian ketiga, hari ini yang kita masuk keempat Empat. kan. Dan revolusi industri pertama itu kan kalau kita memahami secara sejarah ya, ya di sana kan sudah mulai muncul mesin-mesin uap Ya, yang kemudian nanti ya mulai kan karena masif, memang ditandai dengan mesin uap ya. betul. Nanti mulai masif di revolusi industri kedua, banyak industri-industri yang berdiri begitu, yang menjadi tadi ya kerangka fiksi manusia. Alih-alih ini sebagai kemajuan dari sains. Nah, bagi Armstrong, sejak revolusi ilmiah ya memang kita sudah memasuki bagaimana ada ruang yang sangat begitu sulit bagaimana manusia itu untuk menghormati alam. Hmm. Dan bahkan dia menuduh ya. Jadi ada dua orang itu yang menjadi penyebabnya berarti. Pertama Mhm. Francis Bacon, yang Mhm. kedua itu Descartes. Ya mereka kan karena mereka dalam sejarah kan berpengaruh ya dalam Ya, 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 ya. perkembangan ilmu dan pengetahuan. Dia ingin mengembalikan bahwasanya keberadaan mitos dan logos ya tadi ya. Karena dalam konstruksi keberadaan logos itu kan dia berasal dari mitos begitu ya. Mitos dan logos itu hari ini orang-orang modern seringkali memang tadi mendikotomikan. Mhm. Mhm. Jadi akhirnya memang kira-kira hal-hal yang kemudian dianggap mitos itu harus disingkirkan begitu ya, Ya, tertinggal dan ya. lain sebagainya. Yang dilakukan oleh Armstrong adalah dia ingin mengajak bahwasanya mitos itu memberikan dampak juga. Ya, ya. Dia akan bermanfaat juga dalam perkembangan kehidupan. Ya, ya. Ya karena sampai pada hari ini beberapa daerah di khususnya di Indonesia juga kan itu memang manusia bergantung hidup sama alam gitu kan. Bahkan mereka paling mengerti dengan kondisi alam, dengan jenis-jenis tumbuhan di sana Betul. gitu kan. Ketika itu dirusak secara pemikiran modern, wah itu bakal terganggu semua ya. Iya. Ya, akhirnya yang tadi ya, yang menjadi ya misalkan perdebatan Mhm. yang terjadi itu ya, yang sifatnya pendikotomian itu, kita itu sebenarnya hanya di diadu saja secara horizontal. Jadi Oke. memang kita itu ingin sebenarnya memiliki tujuan masing-masing ya untuk misalkan merenungi ataupun membahas mengenai perkembangan ilmu dan pengetahuan ya. Cuma memang ada titik yang keliru. Yang akhirnya tadi ada efek domino yang bisa saja loh. Kita itu berdebat antara sains dan mistis begitu ya, sampai berjilid-jilid Mhm. podcast begitu ya. Ya, 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 ya. Tapi akhirnya memang tidak berpengaruh. Sedangkan Mhm. pembangunan Mhm. di daerah-daerah itu yang akhirnya memang tadi merusak pola kebudayaan, Pola sosial dan kebudayaan masyarakat sosial. itu. Ya, ya, ya. Saya rasa itu sih. Mhm. Mhm. Sebenarnya itu yang harus digarisbawahi ya tentang apa modernisme dan juga kultural daripada wilayah-wilayah tertentu ya dengan mitos-mitos mereka Betul. dengan folklore mereka gitu kan. Oke Mas Jopri itu bawa buku apa lagi Mas? Ya, saya satu lagi ada ini Super Sen. Ini buku yang bagus ya. Aha. Jadi ini menjelaskan gejala-gejala kita itu kadang mudah mempercayai hal-hal yang sifatnya tahayul ya. Haha, Misalkan siap. Mas Berry itu Mas Berry misalkan uh, meletakkan Ah, sarung misalkan ya. ya, Sarung misalkan digantung begitu ya ya, di jemuran ya. mhm, Itu kebetulan kan malam jadi gelap. ya, Mas Berry ketika misalkan melihatnya akan mudah terbentuk dia itu bisa saja setan dan lain sebagainya. ya, ya, Pernah nggak? Nah, mengambang-ngambang, ya, ini yang ya, ya, dibahas di dalam Super Sen. iya, 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 Misalkan kita melihat ini juga aha, stop kontak yang 3 titik itu loh. ya, Nah, ada kesadaran otak itu kadang kita mengimajinasikan itu sebagai wajah. kayak wajah mirip wajah ya. Nah, mirip wajah. Ini sebenarnya super sense. Hal-hal yang Ah, sebenarnya itu tidak terjadi, tapi di dalam otak kita itu memberikan gambaran itu. oke.
Ini saya rasa berhubungan mengenai riset itu mengenai otak ya. Jadi apa itu evolusi otak. Iya, iya, iya. Ini menarik juga di Bruce Wood ya. Berarti kan pemikiran apa gambaran-gambaran yang bersifat-sifat hal-hal yang apa ya itu ya kayak bukan aneh ya tapi sepintas gitu ya itu tercipta oleh gambaran Gambaran itu. Ya, muncul dia dari seakan-akan terus nanti membuat keyakinan, "Oh, saya ketemu setan itu." ya Enggak ada itu sebenarnya. mm, mm, Nah, ini kan artinya memang ya dalam situasi tadi ya, mm, ya kembali lagi ke Richard Dawkins mengenai sihir puitis ya. yes Ternyata ada unsur kajian mengenai pengetahuannya begitu. ya dan setan itu sebenarnya juga ini mas setiap era tuh beda-beda loh mas Iya, setiap era sama setiap daerah begitu. iya kan Apa misalkan hantu di tempatnya sampean apa sama yang ada di Jawa? beda Kan? karena nah itu kenapa tuh apakah dia Transformasi ya. ya bertransformasi Sifatnya lokal ya. ya apa zaman-zaman Majapahit kan nggak ada suster ngesot Hmm, ya kan ketika Belanda masuk terus bangun apa rumah sakit camp-camp tempat terus ada ya. terus baru masuk pemikiran pemahaman kita tentang Ya. hantu suster ngesot. Ya itu mungkin bagian apa ya rekonstruksi. Saya kira ada titik temu ya, misalkan Aha, berhubungan dengan sejarah, ya. kebudayaan yang terjadi di masyarakat begitu. Yang ini membuat tadi loh, ada fiksi yang Mhm, dibangun. mhm. Misalkan ini kan ya tidak lepas misalkan kan penjajahan Belanda itu kan kita juga ditinggalkan mitos-mitos yang keliru Iya, begitu iya. ya. Yang misalkan apa ya pembangunan candi itu secara Mhm, logika mhm. kan berarti kan sudah mengenal pengetahuan. Ya, Cuma kadang kan seakan-akan ya misalkan dinarasikan dibangun dalam waktu yang singkat begitu. ah, Misalkan ini mungkin nanti berhubungan dengan riset-riset arkeologi begitu ya. Artinya memang mhm. uh, 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 titik apa ya upaya rekonstruksi ini yang tadi membangun sebuah fiksi yang menjadi kesepakatan masyarakat begitu. Yang saya rasa ini nanti akan berhubungan ketika kita misalkan mengikuti kan difilmkan begitu ya. Ya, Nah, ya, ini ya. kan akan mengenang begitu. Apa ya? Macam-macam hantu begitu. Yang ini saja mungkin antara yang ada di Jawa begitu ya dengan di Kalimantan, di Sumatera itu akan berbeda. Berbeda-beda, beda. Memiliki cerita masing-masing. Dan saya rasa misalkan ada orang yang tiba-tiba suruh membuktikan secara rasanya, ini bukan wilayahnya. Nah, itu goblok juga Ya, sebenarnya ya. ya biarkanlah mereka Ya, ya. biarkan itu bekerja begitu. Mhm, Karena mhm. fiksi ini laki-laki yang menolong manusia Ya, ya. tadi. Iya kan lucu juga maksudnya. Misalnya ada hantu di Jambi begini, terus sampai mau minta minta bukti ini ke aku bingung juga kan. Dan memang kecenderungan kalau saya membaca buku-buku mengenai otak itu ya, Mhm, jadi kecenderungan manusia itu kan otak itu kan mencari hal yang menenteramkan dirinya. mhm, Jadi mungkin termasuk dalam skema-skema orang-orang itu berdebat tadi ya, yang mhm, itu hanya ingin mencari kepuasan kemenangan mhm, dirinya mhm, mhm. tanpa berbicara implikasi jangka panjang Ya, begitu. ya, ya. Bisa saja ya kita itu debat hanya Mhm, mhm, apa mhm. ya ajang pertengkaran saja tapi tidak memberikan dampak. Sedangkan misalkan permasalahan di luar itu banyak. Ya, 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 ya. yang ini sebenarnya kita hanya membuang-buang energi saja untuk Mhm, debat mhm, itu. mhm. Nah ini kan mungkin dalam riset-riset mengenai psikologi nanti kan kaitannya mengenai bias kognitif. Ya. Hmm. Misalkan kalau ada bias kognitif yang menarik itu ya. Siapa itu? Ada dua tokoh psikologi di Mhm. Amerika Serikat ya Aha. namanya Dunning dan Kruger. Oke. Dia kan mereka berdua kemudian menciptakan ataupun mencetuskan teori namanya efek Dunning-Kruger. Mhm. Relevansinya memang di dalam media sosial. Jadi semakin orang itu yang apa ya, semakin berisik, justru itu semakin minim pengetahuan. Oh, oke, Nah, ini ya, adalah ya. tantangan masalah kita misalkan di hari ini. Mhm, Bisa mhm. saja misalkan ya orang-orang ya ingin mencari sensasi, katakanlah mencari apa ya, atensi ataupun apa ya, viewer misalkan Ya, ya. ya, ya. Ya orang apa ya, tinggal menarasikan pengetahuan dibuat video. Mhm, Bisa mhm. saja kan dia kan kemudian apa ya, diklaim oh ternyata ini dia ahli. Mhm. Padahal belum tentu begitu ya. Ya, ya. Efek yang muncul adalah nanti kan dia apa ya, ada hubungannya mengenai ilusi superioritas. Hmm. Jadi seakan-akan misalkan dia mendapat perhatian banyak orang, terus
merasa dia itu Mhm. apa ya, bahasanya mungkin didewakan ya. Ya, Apa yang dia omongkan itu seakan-akan benar semua, benar benar semua. terus. Seakan-akan wahyu gitu. Oke, Mas Jupri. Terakhir ini, Mas. Ini posisi seorang peneliti, Mas. Di antara sains dan dunia-dunia yang mistis atau gaib-gaib lah. Iya, tadi kalau saya sih menganggap memang ada wilayah masing-masing Ada dulu ya. wilayah Jadi masing-masing tidak ya. bisa kemudian harus dicampurkan begitu ya. Mhm, Apa-apa misalkan yang tadi dianggap tidak irasional, tidak apa ya, yang sifatnya mitos dan mhm, sebagainya. Tidak harus semua itu dibuktikan begitu. mhm, Artinya mhm, memang kalau kita mengacu lebih mendalam, ada perenungan yang lebih jauh begitu ya, mhm, bahwasanya ketika kita memahami sesuatu hal, tidak boleh hanya menggunakan satu pisau analisis saja. mhm. Artinya memang perlu apa ya, pisau-pisau yang lain menganalisis Yes. ya, misalkan pengetahuan itu ya jangan dibayangkan misalkan hari ini seakan-akan kan sains itu kan yang ditamakan begitu. Utamakan sebagai ilmu pengetahuan yang paling oke gitu ya. Nah, ya karena misalkan bisa melahirkan apa yang dinamakan dengan teknologi begitu. Mhm, mhm, mhm. Tapi ini kan akan menjadi masalah. Artinya memang sains ini juga butuh bersentuhan ataupun berinteraksi dengan kebudayaan, sosial, Mhm, politik, mhm, mhm. ya bahkan tadi ya hal-hal yang bersifat mitos begitu. Yes. Cuma memang pada akhirnya saya rasa ada kesadaran masing-masing mana yang ini wilayah sains, mana yang bukan wilayah sains. Oke, oke, ya, 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 ya. Memang harus ada kesadaran-kesadaran itu ya supaya terus berdampingan dan tidak klaim sana klaim sini dan tidak Betul. membuang-buang energi berdebat. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini kita ditonton loh sama teman-teman. Dari sudut biru, ah, ada pertanyaan? Dari sebelah sini ada pertanyaan? Off the record ya. Ini pertanyaannya agak-agak serius tuh mas kalau off the record mas. Oke, Mas Jopri. Terus apa ya? Supaya sedikit inilah apa eh menyentak bukan menyentak ya. Istilahnya tuh sedikit merapikan lah narasi-narasi yang beredar-beredar gitu kan antara yang karena kan hal-hal paranormal ini kan juga 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 jadi titik empuk untuk bernarasi Betul. untuk menguntungkan Dan mudah, populer, ramai. gas. Nah, itu gimana Mas Jopri? Ya gimana ya, karena Mhm, situasinya memang kita juga menghadapi dilema, Mas Ferry. mhm, Di satu sisi misalkan ada kesadaran untuk tadi membedakan mana mhm, yang itu, katakanlah misalkan dalam perspektif sains ya, mana ya, yang wilayah sains dan tidak begitu ya. mhm, mhm, Ternyata kan memang misalkan kalau kita mengikuti di tayangan-tayangan di YouTube itu kan mhm, mhm. ada pihak-pihak tertentu yang dia mengklaim sebagai dukun. Ada, itu Misalkan nggak jelas juga itu. konten-kontennya adalah Ya, yang ya, sifatnya ya. rekayasa begitu, Hahaha. rekayasa karena ingin mencari keuntungan. Mhm, mhm, Kan ini mhm. juga dilema. Ya, ya, ya. Jadi hal yang wajar Mhm, kemudian mhm. muncul ya pihak-pihak tertentu yang ingin tadi pengen sebenarnya ada atau tidak gitu ya, Ya, atau ya, ya. hanya narasi saja Mhm, begitu ya. mhm. Nah bagi saya sih kadang ya menganjurkan kadang kita itu di era tadi ya dunia digital itu kan semakin meninggalkan teks ya. Ya, ya, ya. Jadi memang ya mungkin ya salah satu hal yang penting itu ya kita kembali ke teks. Kembali ke teks itu Artinya ya. memang ya seperti halnya misalkan ya ternyata pernah ada dalam sejarah Indonesia majalah yang Mhm. mengabarkan tulisan ilmiah dan populer Iya, yang iya. bernama Mekatronika ya, bukan jurusan Hahaha. kuliah. Bukan dari kuliah. Ternyata pernah melakukan dialog terhadap Hahaha. keberadaan apa ya, Iya, iya, paranormal iya, begitu iya, iya. dan dia menjelaskan Mhm, sifatnya mhm, dia mhm. memberitakan perkembangan yang ada Mhm, begitu mhm. ya. Ya, Misalkan ya. ada laporan yang di dalamnya ini kan ada riset yang pernah dilakukan oleh seorang dokter Belanda ya. Dia Mhm, penasaran dengan dukun yang ada di Filipina. mhm. Dukun di Filipina itu dia terkenal mengenai
keahliannya dalam mengobati pasiennya Ya, itu tanpa menggunakan apa itu obat anestesi ya, ya. anestesi. Terus setelah kemudian dokter ini melakukan riset, di majalah dijelaskan. Jadi memang dia mengakui ada unsur-unsur tertentu yang belum bisa di logika secara rasional, yang memposisikan memang sosok tadi bisa disebut dukun. Cuma bagusnya seorang dokter ini kemudian menantang dukun itu untuk mengobati penyakit yang beda, penyakit yang tidak seperti yang biasanya pasien-pasien itu bertemu dengannya. Akhirnya memang dukun itu mengakui bahwasanya dia ada keterbatasan di sana. Oh, oke. Saya kira itu data penting begitu yang perlu dikabarkan ke masyarakat Indonesia. Begitu. Ya, 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 ya. Ada di dalam ini ya? Ada di dalam. Nanti mungkin bisa dipotret terus dikasihkan di apa ya? Oh ini ya laporan utama ya? Masuk laporan utama? Hah? Yes, bikin footage. Ya, supaya itu bukan jurusan kuliah. Ya, supaya orang komen gitu ya. Yang jurusan kuliah mekatronika. iya. Aduh. Ya, tapi ya sulit juga sih Mas tantangan juga sih untuk mengembalikan kita ini kebanyakan orang ini untuk kembali ke teks itu ya. Itu berat banget loh Mas. Teks itu kadang wah suntuk gitu-gitu kan. Iya, sedangkan hari ini kita sudah mudah kan, misalkan dengan apa? ChatGPT. ataupun yang Meta begitu. Ya, Kita ya, tanya apa saja yang dijawab. ya, 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 ya. Di Iya, iya. luar keterbatasan mereka. Keterbatasan data dan apa yang disimpan sama dia gitu ya. Oke Mas Jupri. Ini Mas yang berbicara sama orang mati itu gimana Mas? Sampai ada ini saya belum pernah tahu. kan ada juga tuh di YouTube kayak mendatangkan siapa ya yang apa supranatural mendatangkan artis-artis Hollywood yang nggak bener lah Mas. Yang dimasukkan apa mediasi. Maksudnya ngapain juga Paul Walker datang ke YouTube dia? Atau siapa? Atau Michael Jackson bisa lihat gitu. Jadi kan seolah-olah kayak aku mendatangkan Michael Jackson masuk di dalam tubuhmu, aku ngobrol. Jadi albummu itu aneh loh itu. Tapi banyak yang nonton. Ya karena memang hal-hal yang sifatnya horor ini termasuk yang banyak diminati di masyarakat Indonesia. Ya. Film aja yang laku horor loh. Yang sering populer kan pasti kan film-film horor. Tapi apa? Oppenheimer kemarin booming juga ya. Tapi kan nggak ada esensi pembicaraan yang benar-benar gitu ya. Bahkan di forum-forum diskusi, lah ini kan Mas Jopri kayak ditulis ya, dirangkum gitu ya. Gila juga Mas Jopri ini kataku. Iya. Kok bisa ya menganggap ini penting, yang lainnya nggak penting gitu. Oke. Oh yang supernatural itu, yang konten itu ya. Oke. Kalau itu saya belum pernah. Iya tahu ya maksudnya ada upaya-upaya mediasi ya, entah ini benar atau tidak. Saya memang belum pernah mendalami sejauh itu. Ya. Bahkan kasus Pina, sampean tahu? Yang di Cirebon itu. Iya, itu kan kesurupan juga itu, Mas. Itu aneh juga itu. Maksudnya, aduh. Ya mungkin memang kita memang ya mendukung juga teman-teman yang menarasikan apa budaya membaca, budaya untuk mencari lebih banyak referensi ya. Jadi nggak usah satu referensi yang tunggal itu bahaya banget sih itu. Narasi tunggal itu tadi. Itu bahaya banget itu ya. Jadi mampus gitu ya. Oke, Mbak Supri. Mungkin ada yang terlewat mungkin atau apa ya? Ya, tadi ya, mungkin berhubungan dengan sampean ya, peran sastra ya. Saya rasa kan misalkan dalam narasi sastra ya. Ini kan hal-hal yang mungkin tidak rasional, itu sifat mitos ya, sifatnya pengetahuan lokal. Ini kan justru yang penting diangkat dalam kisah-kisah sastra. Iya. Artinya memang untuk membangkitkan kesadaran kita itu lewat sastra. Ya ini contoh saja ya, misalkan dalam tadi ya, saya terngiang-ngiang karena baru saja menyelesaikan episode 8 kemarin ya, itu 100 tahun kesunyian. Ya. Meskipun nanti kan masih ada 8 episode lagi ya. Orang misalkan apa ya, saya
lihat ataupun mengamati pembacaan-pembacaan sekalipun itu sastrawan besar ya, terhadap karyanya Gabo itu ya, seperti A.S. Laksana begitu ya. Dia menganggap novel Gabo itu kan sangat begitu sulit untuk dibaca begitu ya. Ya. Artinya memang misalkan dengan dialihwahanakan, mungkin orang-orang akan dipermudah dalam apa itu mengerti ya, mengikuti alurnya gitu ya. cerita dari apa yang disampaikan oleh si Gabo itu, yang misalkan masyarakat apa itu segerombolan orang mengungsi ya, mengungsi menjelajah gitu, menemukan desa yang bernama Makondo itu, terus mereka mendirikan peradaban gitu ya. Saya rasa di sana akan banyak pengetahuan tadi ya, misalkan yang semula itu ada hal-hal yang sifatnya mistis begitu ya. Misalkan itu kan ada tuduhan mengenai apa? Kutukan itu loh, yang anaknya itu mirip iguana dan sebagainya. Dia kan punya ekor tidak ada. Nah, tapi kan di sana ada sisi-sisi yang cukup menggembirakan begitu ya. Ketika kita berbicara di dalam konteks narasi itu mungkin di abad-abad 17-an ya itu ya. Kemudian memperkenalkan sains begitu. Yang bagi beberapa tokoh di sana, mereka kagum begitu ya. Mengerti ilmu pengetahuan, mengerti tata bangunan kota begitu ya. Terus mengerti akses apa itu untuk bergerak satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan ini yang kadang menjadi persoalan di dalam keberjalanan sains ya. Tadi karena sains itu cenderungnya sifatnya mengutamakan rasionalitas, kadang memang kurang dalam persoalan apa ya, pertimbangan batin. Jadi memang sebenarnya sastra ini kan yang memperhalus. Ya. Memang apa ya, misalkan orang-orang, saya rasa ini nanti kita bisa temukan misalkan seorang dokter dan ahli biologi molekuler, Siddhartha Mukherjee. Tahu, aku pernah dengar. Dia orang India yang sekarang tinggal di Amerika Serikat. Dia kan nulis buku mengenai kanker, gen sama sel ya. Terakhir itu sel ya. Ini ada bukunya kayaknya. Saya meresensi itu dimuat di ini ada bukunya sel ini. Nah, corak yang dilakukan oleh Siddhartha meskipun dia saintis, yang bagus dari dia adalah banyak kutipan-kutipan mengenai sastra yang dihadirkan di bukunya. Konon memang salah satu buku yang paling berkesan bagi pembaca itu yang bagian kanker. Karena buku itu juga menjadi kesaksian Siddhartha terhadap salah satu saudaranya yang menderita kanker. Yang akhirnya ini menjadi cerita ya, di beberapa bagian itu sampai saudaranya itu meninggal. Katanya sih memang banyak pembaca itu ketika menyelesaikan kanker bisa membuat nangis. Ya. Saya rasa itu yang dibutuhkan ya. Hari ini misalkan dalam konteks sains itu menyampaikan ke publik ya, untuk ajakan itu untuk mengerti sadar sains begitu. Misalkan kita menjelaskan fisika kuantum, tiba-tiba langsung menyodorkan rumus ya, mending percaya dukun saja. Lebih baik itu. Artinya memang kan perlu ya. Misalkan tadi ada buku apa itu? Virtual reality apa? Virtual reality? Yang itu loh, buku yang sampean jual itu loh. Apa? Fabric of Reality. Fabric of Reality ya. Dia kan berbicara mengenai kosmologi, fisika kuantum begitu ya. Nah ini yang kurang. Di kalangan akademisi, kalangan saintis yang ada di Indonesia. Tidak banyak yang mau menuliskan ilmuwan sains itu yang secara populer mudah diterima oleh banyak kalangan. Seharusnya memang harus ada irisan-irisan sastrawi gitu ya di tengah-tengah itu ya. Termasuk itu. Saya rasa yang menguatkan kita itu untuk apa ya? Bacaan itu yang indah itu ya ada sastrawinya. Makanya aku jadi orang sastra ya, Mas. Oke, Pak Supri, terima kasih. Terima kasih juga Mas Ferry atas undangannya. Siap, ini untung nggak kobong ini, Mas. Kobong bahaya. Bisa terakhir mungkin dibuktikan lagi. Iya. Coba kita sekali lagi ya. Sudah terbongkar. Iya. Tapi kan ini bukan pembuktian dukun-dukunan ya. Nah, kalau bisa yang menekannya agak keras begitu. Biar apinya keluar ya. Soalnya tadi itu apa? Kena tanganku. Jadi kalau nanti ini kelihatan nggak, Bu? Ini Mas Ferry. Bisa dibeli. Shopee harganya 26.000. Oke, tak pikir sampean jualan. 52.000 terus ada diskon. Sini kelihatan ya, Bu? Gratis ongkir ya? Ditekan biar pecah.
Panas anjir. Wah, nggak berhasil nih. Oh, nggak berhasil. Berarti coba lagi. Karena dia terlalu padat kayaknya ya. Nah, itu tuh. Oke. Nah, itu ada apinya tuh. Oh, berhasil. Ya, gara-gara Prometheus tadi Ya, mencuri ya, ya. apa api Mencuri api. di kayangan. Tapi apinya nggak besar ya. Nanti kalau besar agak dibanyakkan untuk freezer. Oke, tapi nggak mahal ya. Tapi nanti teman-teman kalau mau, sudah sepaket ini 26.000. Nanti oke, dicari. Kalau silakan. di Shopee itu namanya apa ya? Agak kemistis ya. Oh ya, Jadi namanya geni kuluhu, kuluhu geni. kuluh gini. Ya, Oke. kuluhu Berarti yang geni. beli dukun-dukun itu. Nah, Nah, itu itu teman-teman bahaya tuh. Jadi sebenarnya dukun-dukun tuh oknum-oknum juga ya, Mas. ada beberapa yang itu. Nah, nanti ada hal apa itu yang ada cairan yang bisa mengeluarkan asap itu loh. Ya, Nah, ya, itu ya. ada juga kimia juga itu. Oke. Nah, coba beli aja nanti buat mainan. Oke, Mas Sobri, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Siap. Sampai bertemu lagi di Ngagogon Podcast by Tisa Kops.